Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 19 Oktober 2023. Seperti biasa, sebelum kita mapping satu hari ke depan, kita akan mengevaluasi, kita akan review satu hari kemarin, sehingga ada pembelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil terlepas dari yang kita analisakan itu sesuai atau tidak sesuai. Paling penting adalah banyak belajar dari pengalaman ya, banyak belajar dari kesalahan. Baik, kita mulai dari yang sudah kita analisakan satu hari kemarin ya. Kita awali dari tren naik ya, mungkin kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya, time frame lebih kecil. Kita lihat di time frame di H1 ya. Mungkin kalau di D1 kita lihat ada koreksi ya, masih ada pergerakan koreksi mendekati resisten di sana ya. Sehingga kita perkirakan akan berada di area jenuh, yakni di 1946, kira-kira akan berada di sana. Dan setelah itu akan mulai ditolak, sehingga menjadi perhatian untuk kehati-hatian berada di harga 1946. Kita kembali ke time frame H1 untuk melihat bagaimana potensi satu hari kemarin. Kita mulai dari kecenderungan, karena kecenderungan naik maka kita akan uji ya dengan menempatkan area uji pertama berada di bulatan ya, atau lingkaran warna ungu yang pertama ini adalah sebagai area uji ya. Kita tempatkan posisi buy di 1927.16 ya, 1927.16. Kenapa kita lebih awal kemarin? Karena berburu dengan waktu, sehingga mungkin ada audio yang kurang maksimal, tidak ada editing di sana, sehingga suaranya mungkin terlalu lirih ya. Karena yang paling penting sebenarnya bukan dari sisi suara, kita berburu dengan waktu biar teman-teman juga bisa langsung melihat bagaimana mapping di pagi hari itu. Kita perkirakan akan naik lebih kuat jika melewati target yang pertama di 1931 poin sekian. Bahkan dalam hitungan jam ya sudah langsung melesat di target yang kedua. Target di 1937 dilewati. Begitu dia break di sana, ada potensi untuk menembus atau mendekati area jenuh di 1946. Berjalannya waktu sempat terkoreksi kecil, kemudian kembali naik mendekati 1946. Meskipun pada akhirnya sempat menembus dan berada di tertinggi 1962, namun pada akhirnya juga dikembalikan turun ya, meskipun akhirnya datar lagi. Nah, dari area jenuh ini kita selalu sampaikan ya, untuk berhati-hati mengambil posisi-posisi di area jenuhnya. Mungkin kita bisa menempatkan area koreksi turunnya atau berbaliknya, namun tetap memperhatikan dari sisi resiko dan ketahanan. Ya, kalau misalkan kita menempatkan di sana, kemudian kita tetap melakukan recovery di 350 di atasnya atau 400, tetap saja kita bisa mendapatkan peluangnya ya. Atau mungkin kita menempatkan di resikonya atau di batasan resiko di 1950 misalkan ya, berarti itulah yang menjadi resiko kita. Kita bisa memanfaatkan berikutnya untuk mengcovernya, untuk melakukan recovery. Intinya dalam melakukan recovery tentu bagaimana bisa meminimalkan tingkat kerugian. Kemudian perlu diperhatikan dari sisi waktu ya, kemudian dari sisi daily range-nya. Ketika kita sudah memahami, tentu sudah mencapai itu akan lebih berhati-hati, bahkan sudah kita sampaikan di awal, sudah tercapai target harian, silakan ditutup sekalian, atau mau menambah bonus sedikit dengan menggunakan lot-lot yang sangat kecil sebagai bentuk kita untuk menguji marketnya.
Dengan demikian, satu hari kemarin meskipun mungkin hanya satu transaksi, satu posisi, dua posisi, yang jelas target tercapai dengan baik. Kemudian kita akan melanjutkan ya, hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis dan Jumat tentu juga kita harus lebih berhati-hati lagi. Bisa juga nanti ada ledakan-ledakan yang cukup signifikan seperti halnya hari Jumat kemarin ya, sehingga kita bisa lebih memanfaatkan peluangnya ya, bisa memanfaatkan peluangnya meskipun berada di kondisi yang ekstrim sekalipun. Kita amati dari time frame di H4 saja dulu ya. Di H4 kita perkecil ya, kemudian kita akan melihat ya seperti apa kondisi terkininya ya. Dari kecenderungan yang ada yang kita bisa lihat yang tidak terlalu jauh, di time frame H4 kita melihat pergerakan-pergerakannya seperti ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Sempat terkoreksi namun di break ya, sehingga terjadi pergerakan yang signifikan di sana. Kemudian dari sisi high-nya sudah mulai dilewati, ya, namun tidak terlalu signifikan. Kita akan tetap nanti memperhatikan dari kondisi terkini ya, dari candle yang terbentuk ya. Candle yang terbentuk dari puncaknya sudah mulai ada rejeksi, sudah mulai ada perubahan warna di sana ya. Maka potensi untuk koreksi tentu akan sangat besar sekali. Kita akan uji di area koreksi yang tidak terlalu jauh, mungkin kita akan uji di sana. Setelah itu akan berpeluang kembali naik ya. Untuk bisa menembus swing low yang jauh, tentu untuk satu hari ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Sehingga yang terjadi kalaupun dia turun hanya koreksi kecil ya. Tetap kita waspadai di area-area pentingnya, termasuk area retracementnya ya. Untuk sampai ke sana perlu perjuangan yang besar ya, untuk mencapai level yang rendah sangat dibutuhkan tenaga yang ekstra, dan sekarang belum ada sinyal ke arah itu, sehingga yang ada nanti akan berada di kisaran di sini, kemudian terakhir nanti akan kita maksimalkan di area 18 ini, bahkan mungkin di 1900 ke bawah masih cukup berat ya. Kemudian kita akan coba untuk diturunkan ya, time frame-nya kita turunkan. Kita akan turunkan di time frame H1 atau boleh di M15 ya. Saya lebih cenderung ke H1 biar gampang menghitung candlenya. Kita mulai bergerak naik lagi ya, setelah sempat sedikit konsolidasi di sana. Setelah sempat konsolidasi kemudian mulai bergerak naik lagi, kita akan lihat bagaimana peluangnya. Oke, dari pergerakan yang ada kita juga bisa mengambil yang terdekat ya, mungkin sebagai bentuk untuk kita nanti melihat strukturnya. Nah, minimal kita bisa melihat dari sisi swing high dan swing low-nya. Dari gambaran yang ada, maka potensi untuk bergerak naik masih sangat terbuka lebar sekali. Tentu untuk menguji kekuatan bullish ya, kita akan jadikan ini sebagai area ujinya. Kira-kira mampu enggak menembusnya. Ya, ketika mampu menembus, maka ada potensi, ada peluang untuk kembali naik hingga di area lebih tinggi lagi ya. Kita akan tandai satu hari ini bahkan bisa bergerak sampai di mana kita akan lihat. Oke, kita akan tandai di sini untuk
maksimumnya. Kita akan tandai untuk area maksimumnya ketika dia bergerak naik, kemudian area-area pentingnya kita juga akan tandai, termasuk yang di bawah ya, biar kita nanti memudahkan untuk menempatkan entry point ya. Oke, kita tempatkan di sana. Ya, akhirnya kita kembali ke H1 lagi untuk menempatkan posisi kita ya. Karena bergerak naik, kita akan mengawali dengan menempatkan posisi buy. Di mana kita menempatkan posisi buy ya, kita ambil jarak dulu dari titik entry-nya, dari titik runningnya ini di angka 500, 600, bahkan di angka hingga mendekati 1000, sangat dekat sekali ya dengan running saat ini ya. Kita ngambil di puncaknya juga lebih beresiko ya. Oke, untuk di posisi pertama kita tempatkan di 1957. 1957.57. Kemudian untuk target yang terdekat kita tempatkan di 1963. Target yang pertama kita tempatkan di 1963.19. Diingat, satu posisi tersentuh, maka kita akan segera lakukan evaluasi, kita segera lakukan update, dan kita siapkan untuk recovery-nya. Sementara untuk target berikutnya, kita akan tempatkan di 1971. Target yang kedua kita tempatkan 1971.61. Kemudian di puncak ya, kita akan jadikan sebagai area jenuhnya. Puncaknya kita jadikan sebagai area jenuhnya, kira-kira apakah mampu sampai di sana. Untuk hari ini potensi ada ya. Oke, kita naikkan sedikit dari puncaknya. Ini adalah area jenuh di 1981. 1981 berada di menjadi area jenuhnya, jenuh belinya. Sehingga untuk nanti mencapai di sana kita perlu nanti lebih berhati-hati ketika marketnya sudah mendekati area jenuh ini. Sementara dari sisi bawah kita menempatkan posisi sell. Kita menempatkan posisi sell di 1943. Sell kita tempatkan di 1943.56. Kemudian targetnya berada di 1932. Oh, jangan terlalu jauh. Kita tempatkan targetnya di 19, kita perbesar dulu biar tidak terlalu kecil. Nah, ini biar tidak terlalu kecil. Untuk posisi targetnya kita tempatkan di 1938. Target yang terdekat kita tempatkan di 1938.21. Selanjutnya kita akan menempatkan di posisi berikutnya, di target berikutnya kita akan menempatkan di 1930.
Ya, target berikutnya kita tempatkan di 1930 poin 89. Oke, ini target berikutnya. Kemudian area jenuhnya kita tempatkan yang di bawah itu berada di 1914. Area jenuh kita tempatkan di 1914. Oke, yang tadi 1930.89 ini ditempatkan lagi biar tidak terlalu jauh. Yang di atas area jenuh berada di 1981 poin sekian. Oke, nanti kita evaluasi lagi kalau ada yang baru, ada pergerakan baru yang signifikan bisa mempengaruhi struktur sebelumnya, maka kita akan lakukan perbaikan ya, kita lakukan evaluasi berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan ketemu di update berikutnya. Hari ini harapan kita masih seperti hari kemarin, bisa profit dengan maksimum meskipun hanya 1 kali 2 kali transaksi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.